Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya hormati Bapak Kapolres, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasih Propam, seluruh rekan anggota Polres Kapuas, dan saya berikan rekan-rekan media. Kawan-kawan sekitaran Polres Kapuas, silakan. Terima kasih atas kehadirannya. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan press tentang pengungkapan kasus tangkapan narkotika dan juga tangkapan senjata api rakitan. Jadi yang pertama, untuk kejadian penangkapan kasus narkotika ada 6 laporan polisi. Ya, yang pertama tempatnya di Kecamatan Timpak, ya, Lumpulayan, RT 02, Kelurahan Lumpulayan. Kemudian yang kedua masih di Kecamatan Timpak, di rumah saudara R di Lumpulayan, RT 02, Kecamatan Timpak, ya. Masih. Yang ketiga di rumah saudara W, RT 05, Kecamatan Timpak, ya. Masih di Timpak juga. Yang keempat di rumah saudara W, Bukit Batu, RT 03, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Ketangan. Ya. Yang keempat di rumah saudara T di S, jadi Desa Muroy, ulangi, di aliran Sungai Muroy, Desa Pantar Kabali, ya, Muroy Raya, Kecamatan Menai. Yang keenam di rumah saudara AB di Das Muroy juga, di Desa Pantar Kabali, Muroy Raya, Kecamatan Menai. Jadi jumlah tersangka pada penangkapan ini, penindakan ini ada 6 orang, terdiri dari laki-laki 4 orang dan perempuan juga 2 orang. Jadi BB yang berhasil kita amankan, seperti rekan-rekan lihat di depan sini, ya, dari 6 TKP ini ada 212,58 gram, ya. Jadi dari narkotika yang diduga kuat jenis sabu, ya. Di sini bisa kita lihat ada juga timbangan digital, ada juga plastik clip yang digunakan untuk membungkus, kemudian ada sejumlah uang, kira-kira jumlahnya sekitar 5 juta dan 2 juta rupiah, ya. Yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan dari narkotika. Kemudian pada saat tim Sat Narkoba dan gabungan dengan Reskrim dibantu juga oleh anggota Polsek melakukan penindakan di TKP, kita juga menemukan, ya, kita mendapati ada 4 pucuk, ya. Jadi ada 2 TKP juga di sini untuk kepemilikan senjata api, ya. Jadi yang pertama, 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang kurang lebih 110 cm, ya. Yang ini, ya, bisa kalian lihat gambarnya tadi udah diambil, silakan. Pada bagian atas terbuat dari pipa besi gula dengan warna coklat, terdapat karat dan kopor, terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman serta tali sandang berwarna coklat. Ini dilengkapi juga dengan tali sandang. Kemudian 2 butir amunisi dengan panjang kurang lebih 5,1 cm dan diameter 1 cm, warna kuning, ya. Ini amunisinya. 1 buah tempat minyak rambut terbuat dari plastik warna hitam. Nah, jadi untuk informasi bahwa pelongsong amunisi adalah amunisi yang pernah, ya, amunisi bekas dari kita, yaitu pada saat itu kita sudah melakukan penindakan dan meledakkan senjata api di sana sebagai upaya peringatan. Kemudian pelongsongnya terbuang, rupanya pelongsongnya ini dipungut oleh yang bersangkutan, kemudian dijadikan dirakit untuk diisi ulang, nah, dengan menggunakan mesiu, ya. Nah, ini masih kita dalami bagaimana cara ini. Yang pasti untuk barangnya ada di sini, ya, tapi mengenai kemampuan dia untuk meledakkan dan lain sebagainya belum diuji coba. Kemudian TKP berikutnya untuk senjata api, ya. Ini tadi saya ulangi, untuk tersangkanya atas nama IR, ya, usia kurang lebih 45 tahun,
Desa Danau Rawa, Kecamatan Mentangai. Kemudian pengakuannya bahwa senjata api tersebut dikuasai dari tahun 2014. Ya. Kemudian pengakuannya untuk digunakan berburu. Demikian kita tidak tahu juga apakah untuk berburu atau untuk melakukan tindak pidana lain, karena masih kita dalami di sini. Nah, dia juga merakit mobil berburu, ya. Ini juga kita minta. Kemudian berikutnya ada juga kita temukan juga senjata api, ya, dari tersangka LH alias UD. Satu pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang berisikan 1 butir amunisi, ya, dan satu pucuk senjata api rakitan laras pendek berisikan 1 butir, ini laras pendeknya. Kemudian satu pucuk senjata api rakitan jenis laras pendek tanpa amunisi. Nah, jadi di dalam TKP yang kedua ini ada 3 pucuk senjata, yaitu senjata laras panjang 1 pucuk dan senjata laras pendek. Sengaja dalam proses ini kita lakukan pembalutan dengan menggunakan isolasi lakban untuk menjaga, jangan sampai hijaunya tertekan. Jadi kalau keadaan sebenarnya tidak terlalu begini, jadi memang ini kita sengaja memutusnya. Karena di dalam satu unit ini ada juga yang sudah masuk amunisinya, sehingga khawatir terjadinya ledakan dan bisa melukai orang. Sehingga kita lakukan upaya pencegahan dengan cara menambah isolasi. Jadi antara pertemuan senjata api ini dengan penindakan narkoba ini ada keterkaitan, ya, karena kita temukan salah satu pucuk senjata api laras panjang ini di rumah tersangka, ya, di rumah tersangka narkotika ini. Kepada tersangka narkotika yang mana di sini karena barat BB yang kita tangkap ini cukup banyak, ya, kita kenakan pasal 114 ayat 2 junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun sampai dengan 15 tahun. Nah, kemudian kita juga kenakan pasal 114 ayat 2 yang tadi ayat 1, ya, minimal 4 tahun maksimal 15 tahun, denda 800 juta rupiah. Kemudian untuk yang BB yang besar yang berarti panggilan kita terapkan pasal 114 ayat 2 dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda 1.500.000 rupiah. Sedangkan untuk tersangka kepemilikan senjata api kita kenakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1991 dengan ancaman 20 tahun penjara. Jadi di dalam 2 kasus besar yang kami ungkap minggu lalu ini, ya, ini kita mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Kabupaten Kapuas, ya, dan dengan adanya kesadaran hukum untuk melaporkan kepada kami. Jadi semuanya berdasarkan informasi masyarakat, kemudian kita melakukan penyelidikan. Jadi dalam kesempatan ini juga saya menghimbau kepada masyarakat, ya, jika memang menemukan dugaan tindak pidana segera melaporkan kepada kami. Jadi kami sebagai khususnya, ya, kami Polres Kapuas menginginkan tetap terjaganya keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Kapuas, sehingga kami pun tidak bisa bekerja sendiri, ya. Tentunya kami perlukan peran serta aktif dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Kapuas. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Untuk sumber informasi tidak perlu kami sebutkan, ya, intinya di masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuannya sehingga kita bisa mengungkap sedemikian banyak kasus ini dari narkoba maupun kepemilikan senjata api. Dari hasil barang bukti yang kita dapat amankan 212 gram, jika diasumsikan 1 gram bisa dinikmati ulangi digunakan sekitar 10 orang, berarti kurang lebih sekitar 2.000-an orang, ya. Pada kesempatan ini kami bisa menyelamatkan sekitar 2.000-an orang warga Kabupaten Kapuas dan sekitarnya dari penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya kami tetap menunggu, ya, kami tetap menunggu bantuan dari seluruh warga masyarakat untuk terjaminnya keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kapuas. Demikian. Baik, dari salah satu kepemilikan ini, ya tersangka L, ya, nah diduga dia juga terlibat di dalam tindak pidana narkotika ini. Apakah memang sengaja dimiliki untuk
untuk melakukan perlawanan pada petugas atau bagaimana kita masih dalami. Yang jelas di dalam ini dugaan kuat bahwa dia juga terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika ini. Kemudian juga ini ada rompi ya, memang sengaja dia bikin, terbuat dari rangkaian besi ya, dari besi. Nanti silakan kakak diambil dilihat bisa. Ini juga kita lakukan penyitaan terhadap ini. Jadi senjata panjang itu digunakan untuk apa? Punya saya. Nah, berburu. Sudah pernah kah dipakai? Kalau selama kerja saya Belum pernah. Ada amunisinya berarti? Pelurunya? nggak ada yang di dalam. Pian ada amunisinya langit pian. Ada. Ada lah pelurunya. Ampun pian itu punya. Ada. Dua. Nang itu tadi. Kawal lah itu bisa dipakai lah. Bisa. Terus kenapa pian simpan terus itu nah? Kan bisa pinjam teman-teman. Senjata itu kan. Pinjam. Kalau kembalikan kan orangnya sudah wafat. Kenapa ada kembalikan lawan keluarganya aja? Kita kalau keluarganya kan di depan Jauh di mana? jauh di Keramat. Keramat di mana? Di atas ya. Di atas. Di atas. Kamu pian kayak apa? Jadi masih dikit kan curas kan? Hah? Masih dikit curas. Oh. Ini senjata itu dipakai buat perampok lah biasa berarti? Enggak. Pernah masuk penjara berarti? Tahun? Berapa tahun kena? Ya? 22 bulan ya, hampir 2 tahun juga kena. Di Kapuas atau di Palangkaraya? Kapuas. Berarti itu sering dipakai perampok lagi, cuma belum ketahuan aja gitu. Bujur-bujur lah. Dari mana dapat? Dari lokasi Beli. Rompinya Lawas sudah. berapa belinya? Berapa belinya? 175. Tapi lawas sudah. Nah itu rompi. Rompinya. Biar juga yang mengolah itu. Siapa? Rompi yang punya gak ada petugas pakai rompi kan? Kayak petugas juga berarti itu. Baru besi-besi kan? Boleh juga, jadi dia tugasnya di tower dan monitor kayak lampu sorot. Oh ini. Di KP kemarin. Sama. Dia posisi di atas, semuanya tinggi. Jadi tower ngapain aja deh? Duduk aja tuh. Rektor kan. Senti ada ditambahkan. Ada satu orang yang residivis ya. Ini satu orang ini. Berapa kali ditangkap polisi? Baru ini. Ini juga. Ini dari mana barang tuh? Dari Barito, dari Butok. Sudah lama lah jualan ini barang. Bawa sudah. Sudah. Sudah berapa lama kira-kira? 3 bulanan. Ini honor dia apa? Puskesmas. Guru ya. Guru bangun mana? Guru bangun. Jualnya dijual kemana itu barang? Misal di wilayah Jawa. Dari sekitar kampung kan? Kalau kan di